Halo bosku, berjumpa dengan kami Narasi Film. Di video ini kami akan menjelaskan alur film dari Korea yang berjudul The Investment. Film ini rilis pada tanggal 23 Mei tahun 2017 dan dibintangi oleh Kang Min Woo sebagai Min Woo, Lee Eun-mi sebagai Eun Kyung, Lee Jae-won sebagai Sang Wook, dan Hyun Lee. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang bernama Min Woo dan Eun Kyung yang kehilangan gairah seks di keluarga mereka. Sehingga si suami yang bernama Min Woo lalu mencari berbagai macam cara untuk membangkitkan gairah tersebut. Sampai Min Woo lalu mendatangkan temannya Sang Wook untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, intronya dulu bosku. Film diawali dengan adegan Eun Kyung yang sedang ilhoi dengan pria lain dan disaksikan oleh suaminya Min Woo selagi duduk di kursi. Min Woo yang datang dengan adegan istrinya tersebut kemudian mulai menggosok-gosok joninya. Baru awal-awal gini udah disajikan barang panas saja. Tapi ternyata itu semua hanya mimpi. Min Woo terbangun dari mimpi siangnya di kantor dan mendapati celananya sudah basah terkena semburan magma. Scene berpindah dengan adegan Min Woo dan Eun Kyung mengendarai mobil pergi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Min Woo menghentikan mobilnya dan menutup mata Eun Kyung dengan kain penutup mata, beralasan akan memberi hadiah pada Eun Kyung. Setelah mata Eun Kyung tertutup, Min Woo kembali mengendarai mobilnya dan bergegas menuju rumah kosong. Min Woo mengajak Eun Kyung untuk berfantasi Woo-hye di depan rumah kosong tersebut. Tapi saat baru pemanasan, Eun Kyung pun menolak karena terlalu beresiko dan pergi meninggalkan rumah kosong tersebut. Ya iyalah, kalau masuk angin gimana? Scene berpindah ke adegan Min Woo dan Eun Kyung yang akan Woo-hye di kamar rumahnya. Terjadi perdebatan antara mau lampu kamar dimatikan atau dihidupkan. Di antara keduanya memang terjadi kegambaran pada kehidupan seks mereka. Hingga Min Woo pun kesal dan meninggalkan Eun Kyung yang telanjang sendiri di kamar. Barangkali bos-bosku ada yang mau gantikan, mumpung Eun Kyung sudah topless. Min Woo pergi ke ruang kerjanya dengan penuh kecemasan. Tiba-tiba Min Woo mendengar suara desahan yang berasal dari kamar mandi. Setelah Min Woo cek, ternyata Eun Kyung lagi paduan suara di dalam kamar mandi seorang diri. Keesokan harinya, di tempat kerja Min Woo membuat akun samaran untuk membelanjakan dildo untuk istrinya, dan tujuan pengirimannya diletakkan di kantor tempat Eun Kyung bekerja. Celakanya, paket tersebut diterima oleh teman-teman sekantor Eun Kyung. Eun Kyung pun sangat malu karena dia cek teman-teman kantornya. Saat jam istirahat kantor, Eun Kyung berbincang dengan teman kantornya, sebut saja Hyun Lee. Di tengah perbincangannya, Hyun Lee menawarkan voucher pijat di panti pijat langganannya. Eun Kyung lalu mengambil voucher pijat tersebut dan selepas pulang kerja, Eun Kyung berencana langsung bergegas ke sana. Saat sedang dipijat, Eun Kyung lalu terangsang berat karena memijat lelaki. Beruntung Eun Kyung dapat menahan itu semua dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Setelah Eun Kyung sampai ke rumah, Eun Kyung membuka isi paket yang berisi dildo tadi dan segera membuangnya ke tempat sampah. Eun Kyung masih sangat gelisah, terbayang-bayang saat dia dipijat tadi. Eun Kyung lalu menelpon teman kantornya, Hyun Lee, dan saat ditelepon ternyata Hyun Lee lagi Woo-hye dengan pacarnya.
Enkyong sudah sangat gelisah mendengar gejolak pikirannya pun Chongli sambil mengeluarkan suara-suara indah. Minho yang lagi berada di ruang kerjanya mendengar suara-suara indah Enkyong di kamar. Minho bergegas ke kamar dan mendapati Enkyong Chongli. Enkyong kaget melihat Minho di sela pintu mengintipnya. Minho lalu menghampiri Enkyong di tempat tidur dan mereka berdua melakukan hal-hal yang diinginkan. Akhirnya Minho dan Enkyong bisa berkolaborasi lagi setelah sekian lama main solo. Keesokan paginya, saat Minho dan Enkyong sarapan, Minho memberitahu Enkyong kalau ada temannya bernama Sangwook yang mau tinggal beberapa hari di rumah karena kebetulan ada tugas di kota tempat mereka tinggal. Saat istirahat jam kerja, Enkyong menceritakan hal tersebut ke Hyunle dan mengajak Hyunle untuk menyambut Sangwook di rumahnya. Saat pertama kali bertamu ke rumah Minho, Sangwook sudah disuguhi oleh pemandangan gunung Enkyong. Hyunle pun juga sangat terpana melihat ketambanan Sangwook. Kelihatannya, Enkyong juga terpana melihat ketambanan Sangwook. Di mana sewaktu malam hari, Enkyong pernah mengintip Sangwook yang tengah berolahraga di kamarnya. Sepertinya Sangwook juga tertarik kepada Enkyong, terlihat dari berbagai kejadian, namun keduanya masih takut untuk memulainya. Malam harinya, saat Minho sangat nafsu dan mau menghias dengan Enkyong, Enkyong justru tidak bernafsu dan malah membayangkan Sangwook. Keesokan harinya, saat Minho dan Enkyong berangkat kerja, Sangwook coba masuk ke kamar Minho dan Enkyong yang terbuka pintunya. Sangwook melihat-lihat foto yang terpapang di dinding kamar Minho dan Enkyong, dan Sangwook juga nampak mulai terpana melihat kecantikan Enkyong. Malam harinya, saat acara makan malam, kebetulan Minho belum pulang kerja, sehingga Sangwook dan Enkyong makan malam berdua. Sangwook sangat terpana melihat kecantikan Enkyong, begitu pula sebaliknya. Sangwook kemudian mengajak Enkyong untuk senam di kamarnya. Senamnya beneran ini. Minho yang gelisah di kantor karena memikirkan Sangwook dan Enkyong di rumah berduaan bergegas untuk pulang. Terbayang-bayang di pikiran Minho kalau Sangwook dan Enkyong lagi bercocok tanam di rumah. Setelah sampai rumah, ternyata Sangwook dan Enkyong lagi olahraga senam beneran di kamar Sangwook. Setelah Enkyong selesai berolahraga dan kembali ke kamarnya dengan kondisi engas berat, Minho yang sudah engas berat juga pun mengajak Enkyong di kamarnya. Keesokan harinya, Hyunle berkunjung ke rumah Minho dan Enkyong untuk memberikan makanan. Namun saat kesana, Minho dan Enkyong tidak ada di rumah dan hanya ada Sangwook. Hyunle meminta tolong Sangwook untuk menaruh makanannya di kulkas. Karena hal yang tidak disengaja, gelas yang dibawa Sangwook untuk menyajikan minuman masuk ke sela-sela gunung kembar Hyunle. Karena hal tersebutlah Sangwook dan Hyunle pun sumuh di kamar Sangwook. Selang beberapa saat, Enkyong tiba di rumahnya. Enkyong mendengar suara desahan yang amat sangat keras. Enkyong lalu mencari sumber suara tersebut yang ternyata ada di kamar Sangwook. Alangkah terkejutnya, Enkyong yang melihat Sangwook dan Hyunle yang sedang indihoi di kamar Sangwook. Sangwook lalu sekilas melihat Enkyong yang mengintip di sela-sela pintu dan mengiming-imingi Enkyong. Malam harinya, Enkyong melihat Sangwook di dapur. Enkyong berusaha balas dendam pada Sangwook atas kejadian tadi siang. Karena lokasi kamar tidur Minho dan Enkyong yang dekat dengan dapur, Enkyong berencana untuk indihoi dengan Minho dengan membiarkan pintu kamar terbuka sedikit. Saat Minho dan Enkyong indihoi, Enkyong mendesak dengan sangat keras. Sangwook yang penasaran dan melangkah ke kamar Minho dan Enkyong sangat terkejut dengan adegan Minho dan Enkyong. Enkyong yang menyadari diintip oleh Sangwook pun memperkeras desanya dan membuat Sangwook terpana. Keesokan harinya, saat jam istirahat kerja, Enkyong mengajak Hyunle untuk karaoke nanti malam bersama Minho dan Sangwook.
Malam hari pun tiba, mereka berempat karaoke bersama, Minho dengan Eunkyung dan Sangwook dengan Yeonri. Terlihat Eunkyung dan Sangwook cemburu melihat pasangan mereka masing-masing. Sangwook dan Eunkyung sangat terlihat ingin sekali melepas hasratnya. Saat asik berkaraoke ditemani minuman keras, tiba-tiba Yeonri izin ke kamar mandi. Tidak berselang lama, Minho juga pergi ke kasir untuk membeli minuman kerasnya yang habis. Tersisa Sangwook dan Eunkyung di dalam room karaoke. Karena hasrat yang sudah memuncak, Sangwook menghampiri Eunkyung yang lagi bernyanyi. Pergulatan pun tak bisa dihindarkan antara dua orang yang lama memendam harta karun. Sebetulnya Sangwook ingin segera memasukkan burung puyuhnya di sangkar Eunkyung. Tapi Eunkyung menolak karena merasa bukan waktu yang tepat. Saat sedang asik berjumpa mesra, tiba-tiba terdengar langkah kaki Minho yang kembali ke room karaoke. Sangwook dan Eunkyung pun bergegas berpura-pura membaca buku dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah selesai karaoke bersama, mereka bergegas kembali ke rumah. Minho kembali ke rumah dengan kondisi mabuk berat dan dibopong oleh Sangwook ke kamar Minho. Eunkyung lalu memberikan segelas air minum ke Sangwook. Karena mereka sudah berada di puncak birahi, mereka pun akhirnya melepaskan harta karun tersebut setelah memastikan Minho benar-benar tidur. Mereka pun sumo di ruang tamu. Ternyata Minho hanya pura-pura tertidur. Minho lalu bangun dan segera membuntuti Eunkyung dan Sangwook yang lagi sumo di ruang tamu. Bukannya marah, Minho justru mengintip Eunkyung dan Sangwook dengan riang gembira. Bahkan Minho merekam pertarungan sumo Eunkyung dan Sangwook dengan ponselnya. Karena Minho engas juga, akhirnya Minho ikut join larung sumo dengan Eunkyung dan Sangwook. Tamat. Entah endingnya itu happy ending atau sad ending ya. Cukup sekian dulu dari kami narasi film. Jangan lupa like, comment, subscribe jika kalian suka, dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, bye bye.